Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Sekam edisi remaja di bulan Juli ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia-Mu yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan Sekam di hari ini. Berkatilah setiap kami, kiranya Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan di hari ini. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman dan renungan kepada adik-adik remaja GKI Kedoya. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hamba kekuatan dan melayakkan hamba, sehingga hamba boleh berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja, hari ini bacaan sekam kita diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan kalian bisa mengikutinya bersama-sama dengan saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih, tema kita di hari ini adalah berani keluar dari zona nyaman. Bicara soal zona nyaman, mungkin kita semua tahu satu hewan yang sangat menarik, yaitu seafood. Apakah di antara adik-adik ada yang pernah melihat atau kemudian mengamati cara seafood? Seperti yang kita tahu, kalau seekor seafood merasa terancam ketika dia dipegang oleh kita ataupun ketika dia bersentuhan dengan sesuatu yang lain, dia kemudian akan memasukkan dirinya ke dalam cangkangnya. Dan dia kemudian akan keluar kembali ketika sang siput merasa aman dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bicara soal cangkang, kita semua memiliki cangkang kehidupan kita, di mana di dalam cangkang itu kita merasa aman dan nyaman. Dan itulah yang disebut dengan zona nyaman. Sebuah situasi yang kita buat sendiri, sehingga kita berada dalam sebuah lingkaran di mana kita merasa bahwa di lingkaran itulah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan hati, dan kita merasa nyaman di dalamnya. Tetapi adik-adik, seringkali zona nyaman atau cangkang kehidupan kita itu membuat kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita, atau membuat kita malas untuk mencoba hal-hal yang baru. Pertanyaannya kemudian adalah, jika Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman itu, apakah kita akan bersedia melakukannya? Atau kita akan mengatakan, Tuhan, saya nggak perlu keluar dari zona nyaman saya. Saya sudah merasa aman di sini, dan silahkan Tuhan tunjuk orang lain. Hari ini bacaan kita tentang Abram atau Abraham mengajarkan kita tentang sesuatu yang sangat menarik. Tuhan memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Namun untuk menjadi berkat, Abram harus keluar dari zona nyamannya. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Abraham terlebih dahulu harus keluar dari zona nyamannya, yaitu dari tanah kelahirannya dan meninggalkan keluarganya.
Mungkin bagi beberapa orang meninggalkan keluarga yang kita cintai untuk merantau ke negeri yang kita tidak tahu di mana itu adalah sesuatu yang berat. Kita meninggalkan semua kemewahan yang kita dapat dan kita miliki di tengah keluarga kita. Kita harus meninggalkan papa dan mama kita. Kita harus meninggalkan teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita mungkin. Kita harus meninggalkan sahabat kita. Itu semua merupakan bagian dari sesuatu yang dibutuhkan oleh Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain. Logika sederhananya begini adik-adik. Kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, maka terlebih dahulu hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita keluar dari rumah dan bertemu dengan orang lain. Pada saat itulah kita tahu apa yang dibutuhkan orang lain dan kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Sama seperti itu, kalau Abraham hanya tinggal di kampung halamannya dan berkutat dengan orang-orang sekampungnya, bagaimana mungkin dia menjadi berkat bagi orang lain dan bagi bangsa-bangsa? Tapi pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana caranya kita menjadi berkat di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini? Pemerintah melarang kita untuk bersentuhan dengan orang lain. Apalagi pemerintah dengan tegas mengatakan kita tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Lalu Kak Aldo, bagaimana caranya saya bisa menjadi berkat tanpa harus meninggalkan rumah saya? Ingat adik-adik, bahwa Abraham keluar dari kampung halamannya sebab pada waktu itu tidak ada yang namanya handphone atau alat komunikasi jarak jauh. Jadi ketika dia ingin bertemu dengan orang lain, maka dia harus pergi ke negeri orang lain dan berkenalan dengan mereka, bersentuhan, dan berkomunikasi dengan mereka. Zaman sekarang, kita bisa melakukannya dengan lebih mudah. Bagaimana caranya? Hal yang pertama yang kita bisa lakukan ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan menjadi berkat dengan orang lain adalah satu. Kan biasa nih, selama pandemi, kita scrolling di Instagram ataupun di media sosial kita yang lain, dan biasanya kita melihat histori teman-teman kita. Ketika kita tahu dari salah satu histori itu ternyata ada yang merasa sedang galau atau ada yang merasa sedang bosan, kita bisa mend-DM mereka. Dan kemudian kita tanyakan kabar mereka, dan kita tanyakan juga apa yang bisa kita doakan untuk keperluan mereka atau untuk pergumulan yang sedang mereka alami sesuai dengan DM atau Instastory yang sedang mereka buat pada waktu itu. Itu yang namanya keluar dari zona nyaman kita. Kok bisa Kak keluar dari zona nyaman? Oh iya dong. Mungkin selama ini kita tidak peduli dengan orang lain. Mungkin selama ini kita hanya sekedar mem-swipe atau kemudian menggerakkan jari kita lihat, tapi kita tidak gubris Instagram orang lain gitu ya. Nah, dengan adanya seperti itu, tindakan yang kecil, menanyakan kabar lalu mendoakan untuk mereka, itu adalah bagian bagaimana kita kemudian merubah sikap kita, kebiasaan kita yang lama, yang gak peduli dengan orang lain, menjadi sesuatu yang baru dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan kita selama masa pandemi adalah menghabiskan waktu dengan gadget kita di kamar kita masing-masing. Dengan adanya renungan sekam hari ini, kita ditantang untuk keluar dari kamar kita, meninggalkan gadget kita, dan berkomunikasi dengan orang lain, yaitu keluarga kita sendiri. Bagaimana kemudian kita menanyakan kabar papa mama kita bercengkrama dengan saudara kita, entah itu dengan Cici, Koko, atau dengan adik kita. Dengan cara demikian, kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat jangan selalu dipahami berupa materi. Senyuman indah, sapaan, perhatian adalah juga bagian dari berkat loh. Pertanyaannya kemudian adalah, kamu berani gak meninggalkan zona nyaman kamu? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami diingatkan kembali untuk kami berani keluar dari zona nyaman kami, karena kami tahu Tuhan memanggil kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa memakai waktu kami dengan bijaksana, sehingga kami tidak menghabiskan waktu kami hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga mampu menghabiskan waktu kami untuk kami memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kami.
khususnya kepada sahabat-sahabat kami yang membutuhkan kekuatan dari kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hidup kami. Amin.